Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan materi kita untuk perkuliahan mata kuliah filsafat umum untuk teman-teman semester 2, yang dimana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kedudukan filsafat dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi filsafat tentang hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Baik, kita mulai dari menduduki lagi ya, pengertian masing-masing antara filsafat, ilmu, dan agama itu seperti apa. Sehingga nanti kelihatan secara substantif bedanya itu apa, dan persamaannya apa. Sudah beberapa kali dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pengertian filsafat itu adalah proses rasionalisasi secara radikal. Radikal perlu digarisbawahi ya, radikal dalam konteks filsafat itu bukan radikal yang sering teman-teman dengar. Misalnya pemikiran radikal, gerakan radikal, bom segala macam itu enggak. Radikal di sini secara eh, hakikatnya dalam filsafat itu adalah berpikir secara mendalam. Rasionalisasi itu kan merasionalkan melalui akal secara radikal. Artinya radikal di sini itu adalah berpikir mendalam sampai ke akar-akar dan komprehensif. Artinya menyeluruh. Jadi filsafat itu adalah proses rasionalisasi secara radikal yang berarti berpikir mendalam sampai akarnya dan komprehensif gitu kan, dan menyeluruh. Kemudian filsafat juga diartikan sebagai alur berpikir yang kritis, logis, dan sistematis untuk menemukan hakikat segala sesuatu yang ada. Kemudian filsafat itu tidak terikat pada objek tertentu. Artinya gini, filsafat itu tidak terikat pada ruang lingkup tertentu. Misal, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial. Itu filsafat bisa masuk semua. Di dalam Islam misal bisa ada, kalau saya dulu belajar ada mata kuliah filsafat hukum Islam. Nanti ada filsafat ekonomi, filsafat pendidikan, filsafat sosiologi. Artinya filsafat itu fleksibel, dinamis, tidak terikat pada suatu objek tertentu sehingga filsafat ini bisa masuk ke seluruh objek ilmu pengetahuan. Karena filsafat itu bukan satu ilmu yang apa ya, yang sudah ada pakem-pakemnya enggak, tapi filsafat itu adalah sebuah alat metodologi berpikir secara kritis gitu kan, berpikir secara mendalam yang bisa diterapkan ke semua aspek kehidupan manusia, terutama di ilmu pengetahuan. Nah, kemudian filsafat itu eh, bisa dilakukan dengan penalaran yang bebas. Bebas di sini artinya eh, tidak terikat, ya seperti yang saya jelaskan tadi, tidak terikat pada objek-objek tertentu. Penalaran, namun penalaran dalam filsafat ini menggunakan akal sehat. Kemudian ilmu pengetahuan atau yang disebut dengan sains. Pertama, ilmu pengetahuan itu apa? Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Gitu. Sistematis artinya itu keteraturan gitu kan. Tersistem. Kemudian yang kedua berasal dari penginderaan. Penginderaan itu ya ilmu pengetahuan didapatkan dari pengamatan mata, dari pendengaran, dari penciuman, dari indera kita, dan pengalaman. Jadi selain penginderaan, ilmu pengetahuan juga didapatkan dari pengalaman-pengalaman manusia yang terulang sehingga terbentuklah satu ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan itu harus dibuktikan dengan studi empiris dan objektif. Artinya ilmu pengetahuan itu eh, berbeda dengan apa ya? Berbeda dengan tahayul atau cerita-cerita rakyat gitu ya. Ilmu pengetahuan itu harus dibuktikan secara empiris, secara logis gitu, secara real gitu kan dan objektif. Objektif itu artinya menyeluruh. Kemudian yang keempat, ilmu pengetahuan itu harus didapatkan dengan apa? Dengan metode ilmiah. Jadi ketika kita ingin mendapatkan satu ilmu pengetahuan,
membuktikan atau mencari satu ilmu pengetahuan itu harus menggunakan metode-metode tertentu yang sudah disepakati para ilmuwan, gitu kan. Artinya tidak asal-asalan, ada metode-metode ilmiahnya untuk mendapatkan satu ilmu pengetahuan. Kemudian ilmu pengetahuan itu terbatas pada objek dan meter tertentu. Berbeda dengan filsafat yang tidak mempunyai batasan-batasan, ilmu pengetahuan itu ada batasan-batasannya gitu. Makanya ada ilmu ekonomi, ilmu pendidikan, ilmu hukum, ilmu bahasa, ilmu sastra. Lebih spesifik lagi di dalam, misalnya di dalam ilmu pengetahuan, ada ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, nanti ada ilmu pengetahuan tentang biologi, fisika. Berarti kan ada meter gitu kan, ada objek-objek tertentu yang membatasi ilmu pengetahuan itu. Dan itu berbeda dengan filsafat yang tidak mempunyai objek atau meter tertentu. Kemudian agama. Agama secara substansinya adalah seperangkat sistem kepercayaan kepada Tuhan. Meliputi pertama keyakinan terhadap Tuhan atau dalam Islam itu disebut tauhid ya, aturan-aturan Tuhan. Kalau dalam konteks Islam itu adalah ada syariat-syariat Islam atau ritus tertentu serta hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta, gitu kan. Jadi di dalam agama ini juga kan eh, diatur gitu ya hubungan kita kepada manusia, hablum minan nas gitu kan. Bagaimana hubungan manusia dengan alam semesta itu seperti apa karena manusia itu kan sebagai khalifah di bumi gitu kan. Nah, kemudian agama itu terbatas oleh dogma-dogma atau wahyu ilahi. Artinya agama itu terbatas. Terbatas dalam artian bahwa kita itu tidak bisa bebas gitu kan. Menafsirkan bebas sekarnya kita mau sholat. Sholat misalnya gini, sholat sudah ditentukan gitu dari wahyu, kemudian melalui malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian terbentuklah syariat sholat itu 5 waktu gitu dengan bacaan-bacaan seperti ini. Kemudian zakat itu tata caranya gimana? Kemudian apalagi ya? Banyak, semua kan diatur dari Islam gitu. Eh, Islam itu agama yang sangat kompleks gitu, mengatur pengikutnya dari cara mandi, kemudian tata cara makan, berjalan, apalagi sampai dalam konteks yang lebih besar, hubungan dengan manusia, dengan cara berdagang yang dalam sesuai syariat Islam itu seperti apa, menentukan hukum Islam itu seperti apa, hubungan manusia dengan alam itu seperti semua sudah diatur dalam Islam yang melalui dogma-dogma dan wahyu ilahi gitu. Dan kita sebagai hamba Allah ya harus mengikuti itu. Kemudian berorientasi pada ketenangan jiwa. Artinya agama Islam itu sendiri, agama sebenarnya agama secara universal ya. Itu pasti secara garis besar itu adalah berorientasinya pada ketenangan jiwa. Jiwa. Allah kalau dalilnya kan Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Kemudian apa sih persamaan filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan? Jadi filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan itu sama-sama memperoleh kebenaran. Walaupun kebenaran yang dimaksud filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan itu adalah kebenaran yang berbeda gitu kan. Filsafat dengan kebenarannya sendiri, agama dengan kebenarannya sendiri, dan ilmu pengetahuan dengan kebenarannya sendiri. Tapi ketiga objek ini, filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan, itu sama-sama bertujuan untuk memperoleh kebenaran, gitu kan. Yang kedua, filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan itu bersifat metodik dan sistematik. Artinya, filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan itu mempunyai metode dan sistemnya masing-masing secara komprehensif ya. Filsafat itu punya metodenya, metode cara berpikir itu seperti apa. Kemudian sistem filsafat itu seperti apa. Agama pun begitu. Metode menentukan hukum itu seperti apa. Misal, itu kan ada usul fikih, kemudian kaidah fikih,
istidlal, sumber hukum Islam, istinbat hukum. Nah, itu termasuk bagian dari metode hukum Islam gitu kan. Begitupun ilmu pengetahuan, sudah pasti ketika kita misalnya berbicara ilmu kedokteran atau ilmu sosial itu kan ada metode-metodenya sendiri yang sudah disepakati oleh para ilmuwan gitu kan untuk menjawab atau mencari teori-teori yang baru dalam ilmu pengetahuan. Jadi intinya filsafat agama dan ilmu pengetahuan itu sama-sama bersifat metodik dan sistematik, sama-sama mempunyai metode dan sistem tertentu. Kemudian yang terakhir adalah filsafat, agama dan ilmu pengetahuan itu bersifat causity center atau menjawab sebab akibat. Nah, kemudian ini teman-teman, kita bisa melihat dalam tabel ini eh, distingsi filsafat, ilmu dan agama. Pertama dari aspek kebenaran gitu. Aspek kebenaran dari filsafat itu bersifat subjektif gitu kan. Artinya subjektif itu kan berasal dari kata subjek ya. Subjek itu kan orang, satu orang gitu. Jadi filsafat itu kebenarannya itu bisa ditentukan oleh satu orang. Misalnya gini, pemikiran filsafat, makanya filsuf itu kan berbeda-beda pemikirannya gitu. Filsuf itu jarang ada yang berkelompok. Kebanyakan filsuf itu berdiri sendiri dengan pemikirannya sendiri. Misal Socrates dengan pemikirannya sendiri. Kemudian siapa lagi filsuf-filsuf? Ibnu Sina dengan pemikirannya sendiri. Banyak filsuf-filsuf itu. Jadi berdiri sendiri gitu. Sifat kebenaran filsafat itu berdiri sendiri sesuai dengan subjeknya masing-masing. Sesuai dengan filsufnya, individu filsufnya masing-masing. Berbeda dengan ilmu pengetahuan. Sifat kebenaran itu objektif gitu kan. Artinya kebenaran dari ilmu pengetahuan itu merangkul eh, semua individu-individu yang ada. Misal, ketika ilmu pengetahuan tentang eh, hukum gitu kan, hukum. Setelah observasi segala macam gitu kan, setelah disepakati bahwa hukum itu adalah aturan-aturan yang mengikat manusia. Berarti definisi itu apa ya? em, Bersifat objektif gitu, tidak subjektif, bersifat em, merangkul semuanya. Jadi ketika siapapun, individu siapapun, ketika mempelajari hukum, iya kebenarannya sudah ada gitu. Sudah disepakati semua orang. Makanya ilmu itu bersifat objektif. Begitupun di ilmu-ilmu yang lain gitu. Mau ilmu-ilmu kedokteran, ilmu sastra, ilmu sosial, itu kebenaran-kebenarannya sudah ada. Dan ketika kita sudah mempelajari itu, ya itulah kebenarannya. Berbeda dengan filsafat, subjektif gitu. Setiap individu itu punya pemikirannya masing-masing. Tapi kalau ilmu kebenaran itu subjektif gitu. Mencakup semua orang yang mempelajari ilmu itu. Kemudian agama itu sudah ya namanya agama kan mutlak benar gitu kan, mutlak benar karena bersumber dari wahyu dan Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala kan mempunyai sifat yang maha benar. Kemudian dari sumber-sumber ininya, sumber dari filsafat, ilmu dan agama. Filsafat itu bersumber dari akal budi atau rasio. Jadi sumber filsafat itu dari akal manusia, gitu kan? Dari akal manusia secara individu, secara subjektif. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu berdasarkan fakta empiris. Fakta empiris itu apa? Yang su- fakta yang didapatkan ketika sudah melakukan penelitian-penelitian melalui metode-metode tertentu sehingga muncullah fakta empiris. Nah, fakta empiris ini yang dijadikan sumber kebenaran ilmu pengetahuan. Misal ini, teori A dalam
ilmu kedokteran, misalnya teori A ini dibentuk dari penelitian-penelitian dari para ilmuwan, kemudian dengan metode-metode ilmiah, muncullah satu teori A. Nah, teori A ini itu adalah fakta empiris gitu, yang menjadi sumber ilmu pengetahuan. Kemudian wahyu Tuhan, ya jelas agama itu kan bersumber eh, dari Tuhan langsung melalui wahyu yang perantaranya malaikat Jibril gitu kan kalau dalam Islam. Kemudian stimulan, stimulan itu adalah pemantiknya. Filsafat itu muncul dari sebuah keraguan. Ya sudah saya sudah jelaskan di pertemuan awal ya bahwasanya eh, keraguan filsafat itu muncul dari sebuah keraguan. Kemudian kalau ilmu muncul dari rasa ingin tahu. Agak beda-beda tipis ya. Tapi berbeda antara keraguan dan rasa ingin tahu. Kalau keraguan itu dia lebih ke jatuhnya nanti ke berpikir kritis, mempertanyakan sesuatu. Kemudian kalau agama itu stimulannya adalah keyakinan gitu. Kemudian pendekatan, pendekatan. Kalau filsafat pendekatannya itu adalah melalui pemikiran yang radikal. Nah, sudah saya jelaskan bahwasanya konteks radikal dalam mata kuliah ini dalam konteks filsafat itu bukan radikal yang membangkang, ngebom segala macam bukan. Kan. Radikal di sini itu adalah berpikir secara mendalam. Jadi filsafat itu eh, s- instrumen pendekatannya itu menggunakan pemikiran-pemikiran secara radikal atau pemikiran secara mendalam eh, seorang subjek tertentu terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian kalau ilmu pendekatannya itu apa? Yaitu melalui observasi dan eksperimen. Ya observasi, eksperimen, penelitian dengan metode-metode tertentu gitu kan. Kalau agama itu normatif historis. Artinya normatif, normatif ini kan sudah ada teksnya gitu kan. Al-Quran dan hadis itu bersifat normatif dan historis. Historis dalam artian bahwasanya agama itu kan berbicara tentang sejarah-sejarah gitu kan. Kita flashback ke masa lalu bagaimana Rasul itu eh, akhlaknya itu bagaimana sehingga kita bisa mengimplementasikannya di era sekarang gitu kan. Kemudian orientasi. Jadi orientasi itu tujuan besarnya filsafat itu adalah kebijaksanaan. Kalau ilmu pengetahuan itu memunculkan suatu teori praktis gitu kan. Jadi yaitu ilmu pengetahuan setelah dilakukan eksperimen, observasi, metodologi, orientasinya itu memunculkan satu teori-teori yang baru dalam bidang ilmu tertentu. Tapi kalau agama itu orientasinya pada ketenangan jiwa. Hmm. Kemudian batasannya, kalau filsafat itu tidak ada batas gitu, tidak ada yang membatasi filsafat. Nah, kalau ilmu pengetahuan itu ada batasnya, ada meternya gitu kan, yang sudah saya jelaskan tadi. Meter itu batasan-batasan. Jadi beda ilmu pengetahuan kedokteran, ilmu pengetahuan tentang sosial, ilmu pengetahuan tentang hukum, itu punya pakem-pakemnya sendiri gitu. Jadi terbatas. Kalau agama, batasannya jelas, itu adalah hukum Tuhan gitu kan. Jadi sudah ada wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita tidak bisa sembarangan gitu kan untuk menentukan hukum. Kemudian ini hubungan filsafat, ilmu dan agama. Pertama, filsafat itu merasionalkan hakikat dari segala sesuatu, termasuk hakikat dari sebuah disiplin ilmu tertentu. Kemudian lebih lanjut, ilmu pengetahuan akan menyelidiki proses dan hasil masing-masing objek studinya, melanjutkannya secara metodologis. Kemudian agama sebagai kontrol terhadap proses pencarian hakikat kebenaran dari segala sesuatu sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi berangkat dari ini hubungannya ya, hubungannya antara filsafat, ilmu dan agama. Jadi berangkat dari sebuah keraguan gitu kan. Keraguan terhadap satu
objek tertentu gitu kan, satu ilmu pengetahuan tertentu. Muncullah pemikiran radikal gitu kan, pemikiran secara mendalam. Nih, bagaimana kok bisa ya? Kok bisa gini ya? Kemudian manusia itu kan berpikir secara mendalam, kemudian diteliti secara metodologis, secara teoritis, muncullah satu ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini kalau sudah didapatkan, diobservasi secara lanjut, secara empiris, secara ilmiah, sehingga terbentuklah ilmu pengetahuan yang rasional, logis, sistematis, dan objektif. Nah, ilmu pengetahuan yang rasional, logis, dan sistematis serta objektif ini itu eh, muncul satu kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah nanti siklusnya masuk ke keraguan lagi. Kenapa masuk siklus keraguan ini lagi? Karena apa? Karena kalau manusia tidak mempunyai sifat ragu, sifat kritis terhadap konteks ilmu pengetahuan, ya kita dari dulu masih di zaman batu gitu kan. Makanya manusia itu terus improve gitu kan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa itu karena muncul karena keraguan gitu. Karena kok bisa ya, kok bisa ya, ini begini. Sehingga melakukanlah muncullah pemikiran yang radikal gitu kan, pemikiran yang mendalam. Pemikiran yang mendalam sehingga terbentuklah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu masih mentah, kemudian diobservasi secara detail, secara lanjut dengan observasi yang empiris, sehingga muncullah ilmu pengetahuan yang rasional, logis, sistematis dan objektif. Kalau sudah seperti itu yang disebut dengan kebenaran ilmiah. Siklusnya gitu terus gitu kan. Ini hubungan ilmu ilmu pengetahuan dan filsafat gitu kan. Karena di sini ada sifat-sifat ilmu pengetahuan dan filsafat. Nah, di mana agama? Ini agama, Devin Devin Law gitu kan, hukum Tuhan. Jadi agama itu merangkul ini semua agar tidak keluar dari jalur moralitas agama gitu kan. Agar tetap terjaga gitu kan. Agama sebagai pakem dan batasan-batasan dari ini semua. Disitulah peran agama. Jadi ilmu pengetahuan, agama, dan filsafat itu saling berkaitan gitu kan. Siklusnya seperti ini. Filsafat sebagai dasarnya, ilmu pengetahuan sebagai metodenya, dan agama sebagai batasannya. Kira-kira seperti itu. Mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mungkin nanti saya share PPT-nya, kemudian saya share juga bahan ajarnya biar teman-teman bisa lanjut belajar. Kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan di grup. Bisa japri saya, bisa kan ada grup filsafat, tanyakan di situ atau komentarnya kan saya upload YouTube nih, tapi ini ya privacy ya. Jadi yang bisa buka itu cuman yang saya kirim link gitu kan. Bisa tanya di komentar. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.